Saya berencana melakukan penelitian terkait dengan upaya pencegahan bunuh diri terkait dengan sebuah. Yang saya di sini kembangkan adalah terkait dengan tadi untuk kognitif terapi, behavior, dan untuk emosional pasien dengan pendekatan spiritual. Nah, yang jadi pertanyaan saya terkait dengan diskusi yang sudah dilakukan. Untuk penulisan bab 2 ini ada beberapa perbedaan yang saya lihat dengan penulisan bab 2 antara penelitian S2 dengan mungkin di sini saya masih agak bingung apakah perbedaan itu ternyata ada sistem berciri yang dalam atau seperti apa ya? Terima kasih. Maaf Bu, saya kurang menangkap pertanyaan saudara. Saya cuma menangkap pada spiritual, ada kognitif behavior, kemudian ini mau dikaitkan dengan masalah praktis apa? Ya, ingin dikaitkan dengan masalah praktis. Jadi saya berencana melakukan. Untuk jelasnya mungkin diketik saja. Terkait dengan pencegahan bunuh diri pada pasien. Saya agak khawatir kalau ibu ada calon dokter yang mengatakan saya berminat ingin meneliti suatu intervensi tertentu dengan suatu solusi tertentu. Lebih baik kalau lihat-lihat dulu di dunia luar ini sudah diadakan pemecahan-pemecahan seperti apa untuk memecahkan suatu masalah praktis tertentu. Misalnya tadi tentang retensi yang rendah di rumah sakit, turnovernya tinggi. Jadi langsung ibu yang bersangkutan kaitkan dengan supervisi. Ya baik juga karena supervisi ada bermacam-macam supervisi. Tetapi juga ada pemecahan-pemecahan yang lain di samping supervisi, soal leadership, soal iklim organisasi dan sebagainya. Jadi sarannya, saudara coba dulu lihat di systematic review dengan menggunakan satu kata kunci tertentu, kata kunci retention atau job retention atau staff retention atau apa. Karena yang memecahkan masalah retensi ini atau yang meningkatkan retensi ada banyak hal. Kalau saudara sudah menetapkan intervensinya menjadi lebih sempit pencariannya. Jadi tidak bisa melihat ada kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi sebaiknya juga satu kata kunci dulu, bisa kata kunci pada pemecahannya. Misalnya saudara ingin sekali meneliti apa pengaruh dari pendekatan spiritual tadi. Lalu hasilnya masih terbuka banyak. Di lain pihak juga masalahnya bisa dulu. Masalahnya berupa apa tadi saya kurang tangkap. Tapi pemecahannya juga masih terbuka. Tapi begitu keduanya dikaitkan, pilihannya menjadi terbatas. Tapi itu juga tidak masalah. Nah, dengan berbagai kemungkinan ini kita cari di makalah systematic review. Sudah sampai seberapa jauh orang meneliti tentang intervensinya atau masalahnya atau hubungan antara keduanya. Lalu kalau bisa cari makalah systematic review yang terkini dan yang bermutu. Tadi sudah kita bicarakan caranya bagaimana. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan merumuskan masalah awal karena pasti ada orang-orang lain yang sudah meneliti lebih lanjut. Jadi mungkin perlu diupdate masalah penelitian kita. Nah, seterkini mungkin karena menyangkut nanti makalah-makalah selanjutnya yang harus kita cari. Kalau makalah systematic review-nya terlalu lama terbitnya sebelumnya, jadi makalah-makalah penelitian kemudian menjadi terlalu banyak, harus dilacak semua. Coba diketik Bu apa yang tadi. Jadi ini Pak,
Iya, jadi begini Pak Rosi, tadi pertanyaan dari Ibu Husnul tadi memang belum dituliskan, tetapi ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Istianah, Bapak. Jadi saya ingin meneliti tentang vektor filariasis. Ada daerah yang dulu endemis filariasis, sekarang sudah tidak ditemukan kasus baru. Sementara daerah lain dulu tidak ada kasus filariasis, tetapi sekarang ditemukan. Saya ingin meneliti bagaimana karakteristik vektor tersebut sehingga ditemukan filariasis kasus tersebut. Apakah systematic review yang perlu saya cari? Terima kasih. Jadi kata kuncinya filariasis. Ini bisa sebagai penyebab, bisa sebagai akibat. Jadi terserah saudara. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakang saudara apa? Apa medis atau Tidak bisa. ya. Speakernya, mikrofonnya tidak bisa. Ya. Oke, misalnya penyebab lalu akibatnya pada penyakit Oh, medis. atau ini pada parasitnya, lalu penyebabnya pada lingkungan atau pada vektor dan sebagainya. Jadi kata kunci awal filaria atau filariasis, selalu cari. Jadi kalau kata kuncinya satu, kemungkinannya masih lebih banyak. Jadi sarannya jangan menutup diri dulu dengan suatu intervensi tertentu atau suatu akibat tertentu. Lalu kalau mencarinya di situs yang tidak khusus systematic review, jangan lupa tambahkan kata kunci systematic review. Nah, kalau sudah ditemukan, lihat di konklusi masalah penelitiannya apa. Kalau ada rekomendasi untuk action, biasanya buktinya sudah kuat. Jadi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang rancangannya kuat, jadi kesimpulannya valid, mereka berani untuk merekomendasi action tertentu. Tetapi kalau bukti belum kuat untuk bertindak, ada saran untuk memperbaiki penelitiannya dengan rancangan yang lebih baik. Nah, ini masalah penelitian yang harus dipecahkan dulu. Dari situ kita rumuskan masalah penelitiannya. Jadi tolong kirim ke saya makalah sistematik reviewnya dan rumusan masalah penelitian awal dari saudara. Jadi itu target kita hari ini. Ya, jadi kirim saja semuanya, kirim lampiran sistematik reviewnya dan ya, nanti saya akan coba kiriminnya, mohon masukan terkait dengan sistematika review yang sudah saya buat mungkin nanti. Ya, jadi hari Kamis kita akan membicarakan masalah-masalah penelitian awal yang sudah saudara rumuskan, dan saya lihat apakah cocok dengan sistematik reviewnya. Jadi diskusinya sekitar itu. Ini kita selesaikan dulu supaya bisa melangkah lebih lanjut. Betul, ya. Terima kasih. Mungkin pertemuannya sampai sini dulu. Iya, baik Pak. Tapi ini masih ada 4 pertanyaan. Ini mau disimpan? Dijawab pakai email. Oh iya. Tolong kirim email aja. Nah, masih ada dia. Dia kan ada nulis kok. Ada mailing listnya semua. Ya. Kalau ini saya biasanya Iya. lewat email. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi untuk sesi pada siang hari ini kita sudahi sampai di sini. Nah, nanti nanti ini masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Nanti akan saya kirimkan ke emailnya Pak Rosi. Jadi nanti kemudian akan saya forward lagi ke emailnya Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya yaitu hari Kamis tetap jam 11 ya Pak. Nanti sebelum jam 11 ya jam 10.45 dipastikan sudah siap di webinar seperti itu. Nanti malamnya saya kirim linknya kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta sesi pada siang hari ini.
Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya yaitu hari Kamis jam 11. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.